Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa menghadiri pengajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar. Ini jalan tercepat yang akan mengantarkan seseorang ke surga Allah Azza wa Jalla. Tidak ada jalan yang paling cepat yang mengantarkan seseorang ke surga kecuali melalui ilmu agama. Maka tidak heran jalan yang ditempuh oleh para nabi, jalan yang ditempuh oleh orang-orang saleh, jalan yang ditempuh oleh para ulama dari dahulu sampai sekarang adalah jalan menuntut ilmu. Karena inilah yang akan mengantarkan seseorang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berada di jalan yang lurus, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya kalau dia memiliki ilmu. Sebaliknya, kalau orang itu tidak punya ilmu, dia akan terus berada di dalam kejahilan, selalu di dalam ketidaktahuan, selalu berada di dalam kegelapan, bahkan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa membedakan mana yang sunnah. Kita akan mendapatkan cahaya, mendapatkan penerang, sehingga jalan ini betul-betul lurus berada di atas jalan Shiratal Mustaqim sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah kita berhenti di dalam belajar ilmu agama. Terus Hanbal. Apa kedudukan kita dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal orang yang ilmunya luar biasa. Beliau sudah menjadi ulama namun tetap belajar. Bahkan beliau kemana-mana selalu membawa pulpen dan kertas. Ditanyakan kepada beliau, "Ilama ya Imam, sampai kapan wahai Imam engkau selalu membawa pulpen, membawa kertas, selalu belajar, selalu menulis, selalu mencatat?" Kata beliau, "Minal mahbara ma'al mihbara ilal makbara." Bersama pulpen ini sampai makbara, sampai kuburan. Itulah seharusnya kita meneladani Imam Ahmad ibni Hanbal, terus belajar sampai kita menghadap kepada Allah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan ibu, dari bayi sampai lahdi, sampai masuk liang lahat. Maka jangan kita sok sudah pinter, ya, sok sudah punya ilmu, baru hijrah 1 tahun, 2 tahun sudah merasa saya orang yang paling tahu ilmu agama. Udah mulai memakai pakaian-pakaian yang syar'i, laki-laki sudah memakai jenggot, perempuan sudah memakai cadar, memakai hijab yang syar'i, itu merasa sudah cukup paham ilmu agama. Padahal ilmu agama itu tidak hanya pakai jenggot dan juga pakai cadar. Ilmu agama itu tidak hanya dari pakaian. Tadi ilmu agama itu adalah bagaimana pengetahuan kita tentang ilmu agama dan kejahilan kita sedikit demi sedikit itu terkikis. Itu yang harus kita upayakan bersama. Dan kita serius di dalam belajar ilmu agama ini. Terutama ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu tauhid. Ilmu yang kita pelajari hari ini
ini merupakan ilmu yang sangat penting yang akan menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah adalah ilmu tauhid. Ada orang-orang yang sangat faham ilmu-ilmu yang lain, jazakallahu khair. Kalau ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bahasa Arab, masya Allah, itu di luar kepala. Di dalam ilmu nahwu itu ada ilmu yang cukup sulit, yang tingkatannya tingkatan atas. Dalam ilmu nahwu ada ilmu yang sangat sulit, tingkatannya sudah tingkatan atas, namanya alfiyah, bait-bait syair, dan juga ilmu nahwu, grammar bahasa Arab, ya, dan ini namanya alfiyah. Nah, kadangkala sebagian orang alfiyah ini di luar kepala, hafal. Alfiyah Ibni Malik itu isinya 1000 bait syair. 1000 bait syair itu hafal di luar kepala, dari depan dan dari belakang hafal. Tapi masihkan, ya, karena masyarakat banyak yang belum paham, banyak yang belum tahu tentang masalah. Ikut, tetap belajar. Jangan mentang-mentang sudah hatam nggak mau belajar lagi, ya. Kadang-kala kita hatam ini kan baru teori, ya Pak ya, pengamalannya belum tentu. Tentang nusroh. Nah, apa itu nusroh? Ya, nusroh itu adalah mengobati sihir dengan sihir juga. Nusroh adalah mengobati sihir dengan sihir juga. Taib. Atau lebih umum, nusroh adalah mengobati sihir, ya. Nusroh adalah mengobati sihir. Nah, mengobati sihir ini nanti ada tafsil, ada perincian. Mengobati sihir apakah dengan sihir juga, atau mengobati sihir dengan cara yang lain, cara yang dibolehkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan bab ini sangat relevan dengan bab sebelumnya. Ada yang masih ingat? Bab sebelumnya itu tentang apa? Bab tentang dukun, tukang ramal, dan sejenisnya. Baik. Setelah beliau membawakan bab tentang dukun, tukang ramal, dan sejenisnya, beliau membawakan bab tentang mengobati sihir. Karena biasanya masyarakat atau orang yang belum paham ilmu agama, ketika terkena sihir tidak tahu bagaimana cara mengobati sihir itu. Akhirnya mencari jalan pintas. Jalan pintasnya kemana? Ke dukun. Nah, biasanya seperti itu. Maka di sini beliau membawakan bab khusus tentang mengobati sihir, agar masyarakat itu faham kalau terkena sihir apa yang harus dia lakukan, bagaimana cara mengobati sihir tersebut. Jangan sampai keliru, ya. Sudah terkena sihir malah mengobatinya dengan sihir yang lain juga. Ini jelas keliru. Baik. Judul aslinya dalam bahasa Arab adalah Bab Majaa fin Nusroh. Bab Majaa fin Nusroh. Bab apa-apa yang datang tentang nusroh. Jadi beliau di sini menyebutkan secara umum. Beliau tidak mengatakan nusroh itu syirik atau tidak. Beliau hanya mengatakan bab tentang nusroh. Biasanya kan kalau beliau membawakan bab, ada yang di antara termasuk syirik adalah tatoyur, atau di antara syirik adalah perbuatan ini dan itu. Langsung diklaim ini di antara syirik. Nah, sedangkan nusroh, beliau langsung mengatakan bab tentang nusroh. Tidak dikaitkan ini syirik atau tidak syirik. Menunjukkan apa? Ini bersifat umum. Karena hukum nusroh ini ada yang haram,
ada yang halal. Ya, hukum nusrah ini ada yang haram, ada yang halal. Dan nanti lebih jelas akan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah secara terperinci yang akan kita kaji sebentar lagi. Berarti nusrah itu tidak haram secara mutlak dan tidak halal secara mutlak. Ada yang haram, ada yang halal. Baik, coba kita bacakan apa yang dibawakan oleh beliau di sini, dalil-dalil ya dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perkataan para ulama salaf. Bisa minta tolong untuk dibacakan. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang nusyah, beliau menjawab, "Ia min amalis syaitan." Hal itu termasuk perbuatan setan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid dan riwayat Abu Dawud. Nah, barakallahu fiik. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nusrah, beliau menjawab, "Hiya min amalis syaitan." Nusrah itu termasuk amalan syaitan. Dalam konteks Arabnya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nusrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nusrah. Tadi kan kita di awal menjelaskan nusrah itu ada yang haram, ada yang halal. Tapi kok dalam hadis ini Rasulullah langsung mengklaim, ketika ditanya tentang nusrah, beliau langsung mengatakan nusrah itu amalan syaitan. Mananya yang halal? Padahal kalau ini amalan syaitan, tentu semuanya akan haram. Nah, coba kita perhatikan dalam teks Arabnya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nusrah. Ini kan langsung diartikan ya. Jabir menuturkan Rasulullah SAW ditanya tentang nusrah. Nah, kalau dalam tulisan Arabnya ada kalimat an-nusrah, ada alif lam. Alif lam yang ada di depan seperti alhamdulillah. Kalimat hamdu ditambah alif lam menjadi alhamdulillah. Nah, kalimat nusrah ditambah alif lam menjadi an-nusrah. Nah, dalam bahasa Arab, meskipun hanya huruf alif lam, itu punya fungsi untuk menjelaskan makna yang lain. Alif lam itu maknanya ada tersendiri. Di antara makna alif lam adalah alif lam al-ahdiyah, alif lam ma'rifah, alif lam yang sudah dikenal. Mungkin pernah dengar ada ma'rifah, ada nakirah. Yang belajar bahasa Arab mungkin ya. Ada kalimat ma'rifah, ada kalimat nakirah. Jadi kalau ada ungkapan yang menggunakan alif lam, itu berarti perkara itu sudah dikenal. Perkara itu sudah diketahui. Rasulullah ditanya tentang an-nusrah yang sudah diketahui, yang sudah umum di masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Jadi Rasulullah ditanya tentang an-nusrah yang bukan an-nusrah yang masih umum, tapi an-nusrah yang masih an-nusrah yang sudah dipahami, yang sudah diketahui oleh masyarakat, dan itu dilakukan di masa jahiliyah. Maka beliau pun langsung menjawab, an-nusrah itu min amalis syaitan. An-nusrah itu adalah termasuk amalan syaitan. Dari sini ada gambaran ya. Masya Allah ya. Jadi namanya alif lam al-ahdiyah. Tapi kalau diterjemahkan seperti ini, mungkin kita nggak ada gambaran ya. Kita nggak bisa membedakan. Tapi kalau kita lihat dalam teks Arabnya, maka bisa kita pahami bahwa an-nusrah di situ adalah an-nusrah yang sudah dipahami, yang sudah dikenal oleh masyarakat ya. Maka beliau langsung menjelaskan itu termasuk amalan syaitan. Baik.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis ini, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min amali syaiton, ini menjadi dalil bahwa an-nusrah itu hukumnya apa? Jelas haram. Karena ini termasuk amalan setan. Kira-kira ada amalan setan yang halal atau tidak? Namanya amalan setan pasti haram, pasti buruk. Tidak ada amalan setan yang baik. Dan kita tahu orang yang melakukan sihir atau mengobati sihir dengan sihir, pasti ini kerjasamanya dengan setan. Dan orang bisa kerjasama dengan syaitan, syaratnya apa? Harus menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia belum menyekutukan Allah, syaitan tidak bisa membantunya. Syaitan akan membantunya kalau dia sudah melakukan kemungkaran yang besar. Apakah terjerumus dalam dosa-dosa besar sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, yang membuktikan bahwa nusrah ini termasuk perbuatan yang haram dan termasuk perkara syirik, karena bekerja sama dengan syaitan, dan syaitan akan mensyaratkan untuk berbuat kesyirikan agar bisa bekerja sama dengannya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad jaid dari riwayat Abu Dawud. Baik, Imam Ahmad ditanya, tafadhol. Imam Ahmad ditanya ketika ditanya tentang nusrah, menjawab, Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Ibnu Musyayyab, seorang yang terkena sihir atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya, apakah boleh disembuhkan dengan nusrah atau dengan cara yang lain? Ia menjawab, la ba'sa bihi, innama yuriduna bihil islah, fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Tidak apa-apa hukumnya, karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan atau menolak mudarat. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Nah, barakallahu fiik. Baik. Tadi kita mengatakan bahwa an-nusrah itu termasuk amalan syaitan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dan kalau ini merupakan amalan syaitan, maka hukumnya adalah haram. Nah, para ulama mengatakan, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun, tetap hukumnya adalah haram. Jangan sampai ada orang yang mengatakan, saya ini kan sedang darurat, kondisinya sedang darurat, tidak punya cara lain, tidak punya pilihan lain kecuali dengan sihir. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ketika Rasulullah mengatakan hiya min amali syaiton, ini mutlak. Apakah dalam kondisi darurat atau tidak darurat, hukum nusrah ini haram dan termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal dalam agama Islam ada kaidah yang berbunyi ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Keadaan darurat itu bisa membolehkan perkara yang haram. Keadaan yang darurat itu bisa membolehkan perkara yang haram. Atau kalau kita lihat ya, kaidah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, kata beliau dalam bait kaidahnya, bait syairnya, walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Kita ulangi, walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada kewajiban bila bersama udzur. Tidak ada kewajiban bila ada udzur, dan tidak ada keharaman bila ada darurat. Jelas ya kaidahnya?
Tidak ada kewajiban bila ada udzur, dan tidak ada keharaman bila ada darurat. Tidak ada kewajiban bila ada udzur. Ya. Ada udzur, misalkan orang yang sakit di bulan Ramadan, dia tidak terkena kewajiban untuk berpuasa karena ada udzur. Wanita yang sedang haid, dia ada udzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wanita yang sedang haid, dia ada udzur untuk tidak sholat 5 waktu. Ini namanya udzur. Tidak ada kewajiban bila ada udzur. Sebaliknya, tidak ada keharaman bila ada darurat. Khamr itu hukumnya haram. Tapi dalam kondisi darurat, kalau dia tidak ada cairan yang masuk ke dalam tubuhnya, tidak ada air sama sekali, sudah kehausan, mau meninggal dunia, dan di situ hanya ada khamr, maka di situ boleh dia minum khamr sebatas untuk menahan dahaga yang ada pada dirinya. Atau yang dari dulu sering dicontohkan oleh para ulama, makan bangkai, ya, dalam perjalanan, ya, tidak ada makanan sama sekali, kondisi sangat lapar, hanya ada bangkai. Nah, boleh dia memakan bangkai sebatas untuk menghilangkan lapar atau untuk memberikan hidup untuk orang tersebut. Termasuk makan daging babi, ya. Makan daging babi dalam kondisi darurat. Kalau dia tidak makan daging tersebut, dia akan meninggal. Di sini boleh untuk makan daging babi sebatas untuk menghilangkan kondisi darurat tersebut. Ya. Kondisi darurat itu seperti apa? Kondisi darurat itu adalah jika tidak dilakukan akan menghilangkan agamanya atau menghilangkan nyawanya. Kalau tidak dilakukan bisa menghilangkan nyawanya terancam ataupun agamanya terancam. Ya, ini kondisi darurat. Jangan dikit-dikit kita beralasan ini kan darurat, ya. Hanya sakit lambung, alasan ini kan darurat. Akhirnya pengobatannya pakai khamr. Nah, ini keliru. Ya, madu dicampur arak, dicampur khamr untuk mengobati lambung. Nah, ini keliru. Dan banyak di masyarakat yang menggunakan pengobatan seperti itu. Meskipun sembuh, ya. Jangan dicoba. Ini bukan darurat, ya. Darurat itu kalau nggak dilakukan udah meninggal dunia. Ya. Taib. Nah, dalam perkara-perkara seperti ini itu dibolehkan dalam syariat untuk melakukan perkara yang haram. Ya, perkara yang haram dalam kondisi darurat boleh dilakukan. Tapi kalau perkara kesyirikan tidak ada darurat sama sekali. Masalah kesyirikan dalam kondisi darurat atau tidak darurat tetap hukumnya haram. Hukumnya haram sampai kapanpun kalau berkaitan dengan kesyirikan. Bahkan bisa jadi seseorang itu bersabar di atas penyakit yang dia derita lebih baik sampai dia meninggal dunia daripada dia terjerumus di dalam kesyirikan. Kan ada orang yang rela cari kesembuhan dengan sihir karena dia tidak sabar dengan penyakit yang dia derita. Ada orang yang terkena sihir, ya, obat kesana kemari nggak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya dia jalan pintas datang ke dukun untuk diobati dengan sihir juga. Nah, ini kan sangat berbahaya. Mendingan dia bersabar dan mendingan dia tetap sakit sampai mati, itu lebih baik daripada dia datang ke dukun untuk berobat. Kita pernah mendengar kisah seorang wanita hitam, ya. Ini sering kita ulang-ulang. Wanita penghuni surga. Sebagaimana disebutkan oleh Atha ibni Abi Robah. Atha bin Abi Robah ini muridnya Ibnu Abbas. Kata Atha bin Abi Robah, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada saya, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah kamu wahai Atha aku beritahukan seorang wanita dari penghuni surga? Qultu bala. Aku mengatakan tentu wahai Ibnu Abbas. Qala
hadhil mar'atus sauda. Ibnu Abbas mengatakan, inilah wanita yang berkulit hitam. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullaha li. Qala in syi'ta sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ay yu'afiyaki. Qalat asbiru. Wahai Rasulullah, saya terkena penyakit gangguan jin, penyakit kesurupan, atau sebagian mengatakan penyakit ayan, ya, suka kambuh. Dan kalau terkena penyakit itu saya atakasyaf, auratnya tersingkap. Maka berdoalah untukku wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar bisa sembuh dari penyakit tersebut. Kata Rasulullah, kalau engkau mau engkau bersabar. Kalau engkau mau bersabar, maka bagimu surga. Tapi kalau engkau mau, akan aku doakan kepada Allah dan engkau akan sembuh. Qalat, wanita ini mengatakan, asbiru, aku bersabar wahai Rasulullah. Fa inni atakasyaf, akan tetapi saya ini tersingkap kalau sedang kambuh. Qala fad'allaha alla atakasyaf fada'alaha, maka berdoalah kepada Allah agar saya tidak tersingkap auratnya. Jadi ini luar biasa, wanita ini memilih untuk bersabar. Padahal kan ini penyakit yang sangat menyakitkan, penyakit yang dideritanya itu bertahun-tahun, ya. Kadang-kadang kambuh entah di mana bersama orang atau tidak bersama orang, lagi sendirian tiba-tiba kambuh dan seterusnya. Ini sangat menyakitkan. Bahkan kalau ada orang yang kambuh padahal dia berada di tempat-tempat yang berbahaya, bisa jatuh dan juga bisa meninggal dunia, atau kejang-kejang dan bisa terbentur dengan benda-benda yang ada di sampingnya, tembok ataupun yang lainnya. Ini sangat menyakitkan. Tapi wanita ini lihat memilih bersabar. Kenapa? Balasannya adalah surga. Maka bagi panjenengan atau kita sekalian yang terkena penyakit-penyakit semacam ini yang sulit disembuhkan, penyakit sihir, penyakit guna-guna, penyakit santet dan yang lainnya, yang memang sulit untuk disembuhkan, kita lebih memilih untuk bersabar. Karena jaminannya adalah surga. Sabar, ya. Karena ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihir atau dukun atau siapapun yang menyihir kita tidak akan terjadi, tidak akan pernah menimpa kita kalau tidak diizinkan oleh Allah. Maka ini yang harus kita pegang. Kalau ini semua atas izin Allah. Kita terkena sihir, terkena penyakit, itu semua adalah atas izin Allah. Maka bersabar. Dengan bersabar, insya Allah balasannya adalah surga. Maka tidak ada darurat, ya. Tidak ada darurat dalam masalah ini. Ataupun kita pernah mendengar kisah seorang yang masuk surga gara-gara seekor lalat dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Orang yang pertama, dia melewati perkampungan dan di situ ada berhala, tidak boleh melewati perkampungan itu kecuali harus mempersembahkan binatang, mempersembahkan sesuatu. Orang yang pertama mengatakan, aku tidak punya sesuatu untuk saya persembahkan. Mereka mengatakan, persembahkan walau hanya seekor lalat. Dia pun mengambil lalat, lalu dia persembahkan kepada berhala itu. Akhirnya dia masuk neraka. Diloloskan, dia boleh pergi, tapi dia menjadi penghuni neraka. Lihat, tidak ada uzur sama sekali. Meskipun dia kondisi sedang disandra, dia melewati perkampungan suatu kaum dan dia disandra. Dia itu diculik, disandra, tidak boleh melewati tempat ini kecuali harus mempersembahkan kepada berhala. Kalau enggak, kami akan membunuhmu. Kalau dalam seperti ini, ya, seharusnya itu kan darurat, kondisi yang mana mengancam nyawa. Tapi karena ini perbuatan syirik, tidak ada darurat sama sekali. Dia pun melakukan itu, dibiarkan dia pergi, akhirnya masuk neraka. Orang yang kedua, dia melewati tempat tersebut lalu diperintahkan untuk mempersembahkan sesuatu,
Dia mengatakan, aku tidak punya sesuatu untuk saya persembahkan. Mereka mengatakan, persembahkan walau hanya seekor lalat. Dia mengatakan, bagaimana mungkin saya mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah? Mereka memenggal leher orang ini dan orang ini pun masuk surga. Masya Allah ya, dia lebih bersabar, dia memilih dibunuh, memilih kehilangan nyawanya daripada berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus punya keimanan yang kuat. Lebih memilih nyawanya hilang, memilih kehilangan harta, memilih kehilangan apapun asalkan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita gara-gara sakit saja langsung ke dukun. Gara-gara penyakit atau terkena sihir, gara-gara terkena guna-guna, itu sudah langsung ke dukun, cari tukang sihir dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Dia bersabar itu lebih baik daripada dia harus pergi ke dukun. Allahu a'lam bishawab. Nah, di sini ada sebuah kaidah yang sangat bagus ya. Sebagaimana terkena sihir itu atas izin Allah, maka untuk terhindar, untuk terlepas dari sihir pun atas izin Allah. Kita ulangi. Sebagaimana terkena sihir itu atas izin Allah, maka untuk terlepas dari sihir pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Orang mau pergi ke dukun pun kalau seandainya bukan diizinkan oleh Allah tidak akan pernah sembuh. Ya, ngapain ke dukun gitu loh. Kalau semua ini adalah atas izin Allah, ngapain sampai ke dukun? Ngapain sampai milih alternatif yang berbahaya, pengobatan sihir dengan sihir? Ya. Padahal yang bisa mengangkat sihir ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah pergi ke dukun untuk pengobatan seperti ini. Baik. Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusrah, beliau menjawab, Ibnu Mas'ud membenci itu semua. Nusrah termasuk perkara yang dibenci ya. Semua itu dibenci oleh Ibnu Mas'ud. Dan perkataan para ulama salaf, dibenci itu maknanya adalah haram. Dibenci itu bukan berarti makruh. Kalau makruh dalam ilmu fikih itu kan dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Itu kan dalam ilmu fikih. Tapi makruh yang dimaksudkan oleh para ulama maksudnya adalah itu haram. Ibnu Mas'ud membenci itu, maksudnya itu perkara yang haram. Imam Syafi'i membenci perbuatan itu, maksudnya itu adalah haram ya. Baik. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Qatadah menuturkan, Qatadah ini seorang tabi'in ya, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, ulamanya tabi'in. Beliau menuturkan, aku bertanya kepada Ibnul Musayyab. Ibnul Musayyab juga ulamanya tabi'in ya, pembesarnya tabi'in. Seorang yang terkena sihir atau diguna-guna tidak dapat menggauli istrinya, apakah boleh disembuhkan dengan nusrah atau dengan cara yang lain? Ia menjawab, la ba'sa bihi, tidak mengapa pengobatan dengan nusrah. Coba kalau kita lihat sekilas, ini seakan-akan sangat bertentangan dengan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat apa tadi perkataan Rasulullah? Nusrah itu termasuk amalan setan, berarti haram. Nah, Ibnul Musayyab justru mengatakan, bagaimana dengan pengobatan nusrah? Kata beliau, pengobatan nusrah itu la ba'sa bihi, tidak masalah. Berarti boleh, ya. Baik. Tidak mengapa dengannya. Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Innama yuriduna bihi islah. Karena yang diinginkan itu adalah kebaikan, ya. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Apapun, ya. Adapun apapun yang memberi manfaat maka tidak dilarang darinya. Baik. Kembali lagi kita jelaskan di awal sekali tadi, nusrah itu ada dua macam.
Ada nusrah yang haram, ada nusrah yang halal. Nah, yang dimaksudkan oleh Ibnul Musayyab adalah nusrah yang halal, bukan nusrah yang haram. Nusrah yang halal adalah pengobatan sihir dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat, seperti dengan meruqyah, ruqyah syar'iyyah, dengan Al-Qur'an, dengan riwayat, dengan hadis-hadis perlindungan, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mencegah atau untuk mengobati penyakit ain atau penyakit sihir, ataupun dengan pengobatan-pengobatan yang lain, pengobatan-pengobatan yang sifatnya wujud, ya, sifatnya nyata, yang disebutkan dalam syariat, ya. Ada pengobatan ini, ada obat ini, ada obat itu, air zam-zam, minyak zaitun, ataupun habatus sauda, pengobatan-pengobatan yang diajarkan dalam syariat. Bahkan pengobatan medis pun itu dibolehkan untuk mengobati nusrah. Nanti akan kita jelaskan, ya. Pengobatan medis pun dibolehkan untuk pengobatan nusrah. Berarti yang dimaksud oleh Ibnul Musayyab adalah nusrah yang halal. Dari mana kita tahu maksud Ibnul Musayyab itu nusrah yang halal? Di sini kan Ibnul Musayyib ataupun riwayat ini tidak menjelaskan nusrah ini nusrah yang halal atau nusrah yang haram. Ada gambaran enggak ini? Insyaallah ada gambaran, ya. Dari mana kita tahu kalau maksud Ibnul Musayyab itu nusrah yang halal? Yang pertama, tidak mungkin, ya, seorang tabi'in itu melakukan pengobatan sihir dengan sihir. Ini yang pertama, ya. Kenapa tidak mungkin? Karena tabi'in ini mereka adalah yang dipuji oleh Rasulullah, yang sudah direkomendasikan. Masa orang yang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah tiba-tiba berbuat syirik, berbuat sihir? Mungkin atau tidak mungkin? Mustahil. Kalau sudah direkomendasikan oleh Rasulullah berarti keimanan mereka itu sudah terjamin. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelahku, para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya tabi'in. Baik. Jadi sekelas tabi'in, apalagi ini ulamanya tabi'in, mungkinkah dia mengobati sihir dengan sihir? Jawabannya mustahil. Artinya sangat jauh dari dugaan. Ini fokus enggak? Ada satu pernyataan, ya, bahwa nusrah ini boleh, tidak masalah. Namun pernyataan ini masih bersifat umum, antara nusrah yang haram atau nusrah yang halal. Nah, untuk memahami pernyataan ini, kira-kira kita bawa kepada yang haram atau kita bawa kepada yang halal? Mana yang lebih mendekat, yang kita bawa kepada yang lebih mendekati? Jelas yang halal, ya. Jadi sama-sama ini haram, ini halal. Pernyataan Ibnul Musayyab ini lebih tepat, lebih jelas atau lebih dekat dibawa kepada yang halal, karena indikasi-indikasi yang kita sebutkan tadi. Baik. Yang kedua, lihat pernyataan beliau ini. La ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah. Tidak masalah, karena mereka yang diinginkan adalah islah, kebaikan. Baik. Apakah islah, kebaikan itu bisa didapatkan dari syaitan? Bisa didapatkan dari sihir? Tidak akan pernah ada. Karena mereka sangat faham apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 69. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan yuflih, tidak akan selamat, tidak akan pernah baik apa yang didatangkan oleh tukang sihir itu. Ayat ini tegas mengatakan yang didatangkan oleh tukang sihir tidak akan pernah baik, tidak akan pernah menjadi muslih,
Sedangkan Ibnul Musayyib mengatakan kalau memang diinginkan kebaikan tidak masalah. Paham ini? Kalau yang diinginkan itu islah, kebaikan, maka tidak masalah. Ya, berarti nusrah yang dimaksudkan oleh Ibnul Musayyib di sini adalah apa? Nusrah yang halal. Karena kalau nusrah yang haram sangat mustahil, apalagi bertentangan dengan ayat yang kita baca tadi bahwa yang didatangkan oleh tukang sihir itu tidak ada yang baik. Sedangkan Ibnul Musayyib mengatakan kalau mereka ingin kebaikan tidak masalah. Berarti yang bisa mendatangkan kebaikan bukan dari tukang sihir. Berarti nusrah ini nusrah yang halal. Baik. Nah, insyaallah nanti akan lebih jelas ketika kita membaca perkataan Imam Ibnul Qayyim. Ya, silakan dilanjutkan. Dan diriwayatkan dari Al Hasan berkata bahwa tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir. Ibnul Qayyim menjelaskan. Baik, barakallahu. Diriwayatkan dari Al Hasan, yaitu Al Hasan Al Basri rahimahullah. Beliau berkata, tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir. Wah, ini kira-kira Imam Hasan Al Basri malah membolehkan sihir. Ya Pak ya. Jadi beliau mengatakan tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir. Ini positif atau negatif? Nah, ini jangan salah paham ya. Maksudnya Imam Hasan Al Basri rahimahullah itu maksudnya adalah peringatan keras kepada kita bahwa sihir itu tidak bisa dilepaskan kecuali dari tukang sihir. Artinya apa? Kalau ada yang mencari pengobatan sihir selain ruqyah, ada yang mencari pengobatan sihir selain ruqyah, selain pengobatan yang halal, pasti dari tukang sihir. Kita ulangi, kalau ada yang mencari pengobatan sihir selain daripada ruqyah, selain daripada pengobatan ruqyah syar'iyah, pasti dari tukang sihir. Sampai sini ada gambaran enggak? Taib, kita kasih gambaran lagi. Sebagian masyarakat ya, ketika terkena sihir, mereka tidak mau berkata kami akan berobat ke tukang sihir, nggak mau. Kami akan berobat ke kiai sini, kiai sana. Itu yang mereka katakan. Ya Pak ya. Kami akan pergi berobat ke kiai fulan, kiai fulan. Tidak, mereka katakan kami akan berobat ke tukang sihir. Nggak mau mereka. Ngomongnya kepada kiai, kepada orang pintar dan seterusnya. Maka kata Imam Hasan Al Basri, barang siapa yang mencari pengobatan sihir selain ruqyah, maka pasti tukang sihir itu mereka, bukan kiai mereka. Meskipun penampilannya seperti kiai, tapi kalau dia bisa mengobati sihir selain ruqyah, berarti itu tukang sihir. Paham maksudnya? Dan ini menjadi landasan, pegangan bagi kita semuanya untuk membedakan, untuk mengenal pengobatan yang sihir atau tidak sihir dari pernyataan Imam Hasan Al Basri. Contoh, datang berobat mungkin kepada seorang mantri atau seorang dokter sekalipun, datang ke dokter, tapi dokter ini meminta mendatangkan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Kamu siapa namanya? Siapa nama orang tuanya? Nama ibu kamu siapa? Kakek kamu siapa namanya? Jadi tidak ada kaitannya dengan administrasi, tidak ada kaitannya dengan pengobatan di medis tersebut. Dia berikan persyaratan-persyaratan yang jauh dari ilmu-ilmu medis. Pasti tukang sihir. Paham ya? Atau datang ke dokter lalu
mensyaratkan kalau pengen sembuh kamu harus datang ke tempat ini, lalu kamu duduk di sana sambil membaca doa ini. Pasti tukang sihir. Meskipun penampilannya dokter. Atau datang ke dokter mengatakan kamu kalau mau sembuh menyembelih hewan ini, menyembelih ayam yang berwarna putih, semuanya berwarna putih, nanti darahnya dialirkan ke sini dan ke sini. Pasti itu tukang sihir. Nah, ini bisa kita membedakan mana tukang sihir, mana yang bukan dari pernyataan Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau apapun pengobatan selain syariah, selain ruqyah syariah, pengobatan sihir selain ruqyah syariah, pasti itu dari tukang sihir. Maka jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Oh, ini kan kiai, ini kan orang pintar, ini kan orangnya Gus, ya orangnya pimpinan pesantren ini, gitu ya. Akhirnya kita berobat untuk menghilangkan sihir dengan orang-orang seperti itu. Pasti mereka itu adalah tukang-tukang sihir, ya. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya, Ibnu Qayyim menjelaskan, nusroh ialah penyembuhan seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Dan pendapat alasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam hadis ini karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada setan dengan apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awudz, obat-obatan dan doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz atau boleh. nah, ini yang kita singgung tadi, pernyataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan nusrah itu penyembuhan seseorang yang terkena sihir. Caranya bagaimana? Ada dua macam. Yang pertama dengan menggunakan sihir juga. Nah, ini yang kita singgung tadi, pernyataan Imam Hasan Al-Basri, yaitu tidaklah pengobatan nusrah kecuali dari tukang sihir. Ya. Inilah yang termasuk perbuatan syaitan, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, hiya min amalis syaitan. Nusrah itu dari amalan setan. Ini nusrah yang pertama, yaitu pengobatan sihir menggunakan sihir, ya. Apakah dia datang ke rumah dukun tersebut untuk mengobati sihir, mengatakan saya terkena sihir, atau dia menelpon dukun itu mengatakan saya punya keluhan sihir begini, lalu dari jauh dukun ini membacakan mantra-mantra atau menyarankan sesuatu. Ini semua termasuk tukang sihir, ya. Baik. Dan dari mana kita tahu kalau orang itu terkena sihir? Ya. Dari mana kita tahu kalau orang itu terkena sihir? Ya. Yang pertama, jangan kita menggampangkan, ya, memvonis oh ini sihir, dikit-dikit ini kena sihir. Jangan-jangan itu dari pikirannya sendiri, ya. Ya. Galau sendiri, ya, suka pikiran, akhirnya berpengaruh kepada fisiknya. Bisa jadi dari pikirannya. Nah, atau memang itu juga benar dari sihir. Ada orang yang tidak suka dengan orang ini, akhirnya dia menyihir orang tersebut. Ya, tiba-tiba orang itu sakit, ya, tidak ada penyakit-penyakit yang dilihat secara medis, tidak terdapat penyakit, tapi orang ini menderita penyakit, ya. Ya, tiba-tiba pusing yang berkepanjangan, ya, migran yang berkepanjangan, ya, tidak ada sebab, tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung punya penyakit seperti itu. Ini bisa indikasi terkena sihir. Dan juga sihir ini bisa dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidur, ya. Kalau dalam keadaan tidur, orang bisa mungkin melalui mimpi-mimpi yang buruk, ya. Dalam mimpi selalu ditampakkan demikian dan demikian. Bisa jadi ini indikasi terkena sihir. Baik. Ketika punya indikasi terkena sihir, nah ada orang yang langsung datang ke dukun, ya, lalu menceritakan apa yang dia alami.
Ya, ini termasuk nusrah. Lalu dukun ini mengobati orang tersebut. Apakah dengan dibacakan mantra-mantra, ditiupkan sesuatu ke apanya yang sakit, ataupun disuruh untuk meletakkan sesuatu di rumahnya atau di tempat tidurnya, ya. Bawakan jimat ini atau bawakan ada benda-benda tertentu yang disuruh untuk letakkan di rumahnya atau di mana saja, ya, untuk mengobati sihir tersebut. Ini semua termasuk nusrah yang haram. Yang kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awudz, obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya boleh, ya. Nah, ini yang disyariatkan dalam agama Islam, mengobati sihir dengan ruqyah, ya. Ruqyah syar'iyyah. Dan ruqyah ini dianjurkan mandiri. Ruqyah itu dianjurkan mandiri. Jangan kita meminta ruqyah kepada orang lain. Karena kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, orang yang minta diruqyah itu tidak akan masuk surga tanpa hisab, ya. Membuktikan kurangnya dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau terkena sihir, bersabar dan meruqyah diri sendiri, ya, terus menerus meruqyah diri sendiri. Kalau belum sembuh juga, sabar, ruqyah lagi, dan istiqomah terus meruqyah diri sendiri. Dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan Al-Quran itu luar biasa, ya, obat yang paling manjur untuk mengobati sihir. Al-Quran, Masya Allah. Asalkan kita rutin membaca Al-Quran, insya Allah sihir akan hilang dengan sendirinya, tanpa harus datang ke tukang ruqyah pun. Kalau kita rajin baca Quran, konsisten baca Quran setiap hari, insya Allah hilang dengan sendirinya. Dan itu pengalaman, ya, kami punya keluarga terkena sihir, ya, bertahun-tahun, ya. Lihat ketika gelap itu takut yang berlebihan, dengar suara-suara yang kecil, ya, suara tikus, suara cicak, itu rasa takut yang berlebihan, ya. Bahkan seperti ada yang mengikuti kemana-mana, selalu merasa ada yang mengikuti belakang. Bahkan terkadang juga ditampakkan, ya, ditampakkan hal-hal seperti itu, ya. Dan itu bertahun-tahun. Namun dengan terus membaca Al-Quran rutin, ya, membaca Al-Quran tidak pernah berhenti, akhirnya dengan sendirinya itu semua hilang, ya. Dan itu terbukti. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai obat, ya. Ini luar biasa. Kemudian juga zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah, apakah di waktu pagi maupun di waktu sore hari. Ini kalau dirutinkan, insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Ataupun kita membaca ayat-ayat yang khusus berkaitan untuk ruqyah. Ada ayat-ayat yang disebutkan itu ayat yang khusus untuk pengobatan sihir, pengobatan guna-guna. Dan mungkin sekarang sudah ada, ya, buku-buku yang ruqyah, ya, buku ruqyah isinya ayat-ayat ataupun doa-doa yang di situ khusus untuk penyembuhan sihir. Nah, ini bisa dibeli, bisa dimiliki, lalu baca doa-doa itu, ayat-ayat itu dibaca setiap hari, ya, tanpa perlu ke tukang ruqyah pun insya Allah bisa sembuh. Kemudian tentunya dengan bertobat kepada Allah, karena kadangkala jin ataupun sihir itu bisa berpengaruh karena kita masih punya keburukan yang masih menempel pada diri kita. Maka bertobat kepada Allah, insya Allah itu akan hilang. Kalau kita masih punya dosa yang kita lakukan, bisa saja itu menjadi tempatnya jin, tempatnya syaitan untuk bisa terus ada di dalam gangguan manusia itu. Maka terus, ya, beristighfar, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara cara-cara pengobatan ruqyah dengan ayat-ayat ataupun dengan doa-doa, ataupun dengan cara obat-obatan. Tadi kita singgung obat-obatan medis. Ini juga boleh. Maksudnya bagaimana?
orang yang terkena sihir itu kadangkala dampaknya itu kepada fisik. Terkena sihir akhirnya sakit ginjal. Terkena sihir akhirnya sakit paru-paru atau sakit bagian-bagian dalam, ya. Sakit jantung misalkan, ya. Ini bisa jadi disebabkan oleh sihir dan itu berpengaruh kepada fisik. Maka di sini boleh kita pergi ke dokter untuk mengobati sakit yang disebabkan oleh sihir tadi, ya. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, yang kelihatan ini bisa kita obati dengan cara medis, ya. Atau dengan cara selain medis, ya, yang mendukung untuk kesembuhan, ya. Kalau kena jin ini kadang-kala menunggangi sakit yang sudah ada. Kalau orang itu punya sakit misalkan kanker, kemudian terkena sihir. Nah, ini kadang dimanfaatkan oleh jin untuk menambah parah penyakit itu. Punya sakit jantung, ya, digrogoti lagi oleh jin ini untuk menjadi parah. Ini juga terjadi seperti itu. Jadi sudah punya penyakit bawaan, kemudian terkena sihir lagi, akhirnya semakin parah, semakin menderita. Nah, ini boleh diobati dengan medis atau obatan-obatan herbal sekaligus dengan pengobatan ruqyah syar'iyyah. Kalau memang sudah waktunya sembuh, insya Allah akan sembuh. Ya, nggak usah pergi ke dukun, nggak usah pergi ke tukang sihir. Kalau memang sudah waktunya sembuh, akan sembuh. Kalau memang belum waktunya sembuh, mau kemana pun tidak akan pernah sembuh. Ya, Pak, ya. Mau ke dokter yang paling ahli pun, kalau memang belum waktunya sembuh, tidak akan sembuh. Maka bertawakallah kepada Allah, serahkan itu semua sama Allah, dan melalui cara-cara yang halal, melakukan sebab-sebab yang diizinkan dalam syariat. Jangan kita melakukan sebab-sebab yang dilarang dalam syariat. Allahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Kita bacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan Ustaz sampaikan bahwa tidak ada darurat dalam perkara kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kisah sahabat Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk kufur, namun Rasulullah SAW bilang tidak mengapa asal hati tetap iman. Dan hadis tentang lalat tadi juga dalam keadaan darurat, namun masuk neraka. Bagaimana memahaminya? Baik. Nah, dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan, ya, mereka mengucapkan dengan lisannya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya. Coba kita carikan dulu wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Baik. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 106, man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Surat An-Nahl ayat 106. Barang siapa yang berbuat kufur kepada Allah setelah ada keimanan pada dirinya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran sedangkan hatinya masih tenang, masih tetap dalam keimanan. Walakin man saraha bil kufri, akan tetapi barang siapa yang dengan sukarela menyatakan dengan kekafiran dari dadanya, dari hatinya, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi ini konteksnya adalah ucapan, ya, bukan perbuatan. Kita dipaksa untuk mengatakan perkataan yang kufur. Maka di sini seperti ini, ayat yang kita bacakan ini boleh diucapkan kekufuran,
tapi hatinya tetap iman. Jadi mengucapkan itu hanya di lisan. Ya. Nah, berbeda dengan perbuatan. Kalau perbuatan kekufuran, maka di sini tidak ada toleransi. Perbuatan kekufuran tidak ada darurat. Kalau dipaksa untuk berkata kufur, itu tidak masalah, karena ini hanya ucapan. Tapi kalau disuruh sampai melakukan, maka lebih baik dia mati daripada melakukan kekufuran. Misalkan dipaksa untuk menyembah berhala, ya, maka jangan lakukan. Kamu harus sembah berhala ini, jangan dilakukan. Kalau kamu harus mengatakan saya mengingkari Nabi Muhammad, nggak masalah. Saya mengingkari Nabi Muhammad, tapi ini hanya lisan. Jadi berbeda antara ucapan lisan dengan perbuatan. Nah, kisah tentang orang yang masuk neraka dan masuk surga gara-gara seekor lalat, ini masuknya bukan perkataan, tapi itu maksudnya apa? Perbuatan. Makanya dia disiksa, dia dimasukkan ke dalam neraka gara-gara dia sudah mempersembahkan kepada berhala itu. Nah, kemudian Ammar bin Yasir, ya, atau sahabat-sahabat di awal-awal Islam, mereka disiksa, bahkan dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyang, ya. Maka mereka mengaku, "Iya, saya kembali." Supaya apa? Supaya jangan disiksa terus. Tapi hati mereka masih tetap iman. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 109. Bukan perkara perbuatan. Kalau perbuatan, hukumnya tetap tidak boleh. Tidak ada udzur di dalam perbuatan kesyirikan. Tidak boleh beralasan saya kan udzur, sudah sakit bertahun-tahun, berobat ke sini kemari enggak sembuh-sembuh. Saya punya udzur untuk pergi ke dukun. Nah, ini enggak benar. Nah, ini tidak ada udzur dalam masalah seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Bahkan kalau dalam kondisi tertentu, kalau memang sifatnya itu mengandung penilaian orang lain, maka seorang tetap bersabar walaupun itu masalah ucapan. Dipaksa untuk mengucapkan kekafiran dan itu disaksikan oleh orang banyak, dan orang ini ternyata dia orang yang diagungkan di masyarakat, lebih baik dia jangan mengatakan kekafiran. Tetap tidak boleh mengatakan kekafiran. Contohnya apa? Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ada raja yang zalim yang memaksa para ulama untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, Al-Quran itu adalah makhluk. Sebagian ulama yang lain mengatakan, ya, Al-Quran itu makhluk dengan lisannya, tapi hatinya tetap iman. Imam Ahmad bin Hanbal tetap enggak mau meyakini, tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk karena pengikutnya banyak. Dan itu disaksikan oleh halayak ramai. Kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu makhluk, lalu disaksikan oleh sekian orang banyak, maka orang-orang akan salah paham. Maka beliau rela dipenjara, bahkan disiksa dalam penjara hanya gara-gara mempertahankan, tidak mau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Atau misalkan kisah Ashabul Ukhdud, seorang wali, seorang soleh yang dia merelakan dirinya untuk dibunuh di halayak ramai untuk mengajak orang masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia diikat, kemudian dia diikat di batang pohon, kemudian dipanah. Namun dia memberikan persyaratan, sebelum engkau memanah, engkau mengucapkan demi Tuhannya pemuda ini, baru engkau melepaskan anak panahmu, itu bisa membunuh saya. Akhirnya dia lakukan itu dan anak muda ini terbunuh. Banyak orang yang akhirnya masuk agama Allah gara-gara melihat kejadian tersebut. Nah, orang ini bisa saja di depan halayak ramai mengatakan saya ini kembali kufur, saya mengikuti atau saya mengatakan Tuhan adalah raja ini, raja yang dolim tersebut. Namun tidak dilakukan, ya, karena kondisinya disaksikan oleh halayak ramai. Ada gambaran nggak nih? Jadi seperti itu, ya. Kalau memang orang itu dia tokoh masyarakat dan dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, jangan dia lakukan.
Kalau dia orang biasa, orang yang tidak dikenal, dipaksa untuk mengaku atau mengatakan kekufuran, boleh dia mengaku kekufuran tapi hatinya tetap iman. Jadi hukumnya berbeda antara orang yang punya pengikut dengan orang yang tidak punya pengikut. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Monggo. Baik. Kajian pada hari ini. Amin. Minta 3 pertanyaan boleh? Nah, fadhil. Yang pertama di luar tema boleh Ustaz? Nah, apa makna lafal wa huwa ala kulli syai'in qadir? Ada zikir-zikir yang biasa dibaca itu Ustaz, seperti zikir pagi dan petang. Lalu yang kedua yaitu berkaitan dengan ciri-ciri dukun tadi. Apakah kan saya pernah ke bank itu Ustaz. Nah, di bank itu tanya sama ibu, apakah para bankir itu menggunakan dukun? Bahwa lalu apa ayat Al-Quran yang atau surat apa yang paling baik untuk rupiah? Nah. baik. Barakallahu fiik. Yang pertama tentang makna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan itu benar, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita manusia atau makhluk secara umum itu tidak punya kuasa. Kuasanya makhluk, kuasanya manusia itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di atas kuasanya manusia ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa. Ya, Allah mau mentakdirkan sesuatu atau tidak mentakdirkan sesuatu itu terserahnya Allah, terserah atau kehendaknya Allah. Allah mau berbuat apapun itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya kuasa. Allah kuasa bisa mendatangkan ini, bisa menolak ini, bisa memberi penyakit, bisa menyembuhkan penyakit. Ini kuasanya Allah. Bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan. Ini Allah yang kuasa. Semua yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini adalah Allah yang berkuasa. Ya, manusia tidak punya kuasa. Manusia hanya melakukan sebab-sebab, sedangkan yang berkuasa atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, ketika datang ke bank ditanya nama ibu. Ini kan administrasi ya. Mungkin di rumah sakit juga kalau administrasinya harus dengan nama orang tua, nama ibu. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan sihir. Yang tadi kita contohkan, tadi dokter berobat yang tidak ada kaitannya dengan administrasi. Administrasi itu kan di depan, di apa? Di luar, di lobi ya. Di depan ya, depan. Nah, di loket. Nah, ini dokter kok nanya ibu, nama kakek, nama nenek. Nah, ini kan ganjil. Ya. Kenapa? Kok dokter nanya seperti itu? Dan konteksnya itu bukan sedang berkenalan, tapi ini dia ingin mencari tahu, mungkin ada dari ilmu yang dia pelajari, ilmu perdukunan atau apa, ada kaitannya dengan nama-nama leluhur seperti itu. Ya. Atau mungkin dia bisa melihat dari garis-garis tangan, ya. Oh, ini leluhur kamu seperti ini, seperti ini.
Siapa nama ibu kamu? Oh pantas namanya itu. Nah kan begitu. Kadang dari situ bisa ketahuan ada yang ganjil. Atau tadi seorang dokter meskipun profesinya dokter, tapi dalam praktek pengobatan kadang-kala bercampur dengan pengobatan sihir. Kamu lakukan ini, baca ritual atau baca doa-doa ini yang tidak bersumber dari hadis atau dari Al-Quran. Baca doa ini di setiap pagi atau di tempat ini, baca doa ini. Nah ini berarti udah ganjil, udah nggak sesuai dengan profesinya tersebut. Atau menyarankan harus menyembelih ayam, menyembelih hewan tertentu. Nah ini jelas, berarti ini bukan dokter ya, tapi ini tukang sihir gitu ya. Meskipun profesinya adalah dokter, tapi kata Imam Hasan Al-Basri, kalau ada orang seperti itu pasti tukang sihir gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi? Lupa nih. Surat apa? Oh, surat yang terbaik untuk meruqyah. Nah, surat yang terbaik untuk meruqyah, yang pertama, semua Al-Quran dari awal sampai akhir itu baik untuk ruqyah. Semua ayat Al-Quran itu bisa dipakai untuk meruqyah. Nah, namun di sana ada beberapa surat tertentu yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya seperti surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, nama lain dari surat Al-Fatihah juga surat Ruqyah. Surat Al-Fatihah itu kan punya banyak nama. Kalau nggak salah ada 9 atau lebih nama surat Al-Fatihah. Di antara nama surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sab'u minal mathani, kemudian Ummul Kitab, kemudian Ummul Quran. Kemudian di antara nama lain surat Al-Fatihah adalah surat Ar-Ruqyah. Nah, ini yang paling ampuh surat Al-Fatihah. Kita ingat kisah seorang sahabat atau para sahabat yang melakukan perjalanan, lalu mereka singgah di sebuah perkampungan, sedangkan kepala suku perkampungan itu terkena penyakit, terkena sengatan binatang berbisa. Para sahabat ini diminta untuk meruqyah. Maka sahabat ini datang lalu membacakan surat Al-Fatihah dan sembuh, tidak ada bekas sama sekali. Lalu disebutkan itu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, dari mana kamu tahu kalau ini adalah ruqyah? Lalu beliau menetapkan Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Nah, di antaranya surat Al-Fatihah. Yang kedua surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah secara utuh. Dan lebih spesifik lagi yaitu terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Akhir surat Al-Baqarah dan juga Ayatul Kursi. Ya, Ayatul Kursi ini juga surat-surat yang paling ampuh untuk mengusir atau untuk menyembuhkan penyakit sihir. Kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ya, itu termasuk surat-surat yang ampuh untuk mengusir sihir berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun surat-surat yang lain itu bisa ditempuh dengan namanya tajribah. Ya. Ada seorang pakar ruqyah mungkin ya, dia terbiasa menggunakan ayat ini kok ampuh. Ya. Ini bisa ya, bisa kita pakai ayat tersebut karena sudah melalui tajribah tadi. Tapi tidak boleh kita yakini ini dari Nabi Muhammad, nggak boleh kalau nggak ada riwayatnya. Ya. Dan biasanya pakar-pakar ruqyah itu kan mereka sudah melakukan tajribah bertahun-tahun dan mereka bisa mengetahui mana ayat-ayat yang paling ditakuti oleh para jin dan seterusnya ya. Mereka melakukan tajribah. Dan tidak mutlak itu benar, tapi ini namanya wasilah, tajribah saja ya. Seperti pengobatan sihir yang menggunakan ayat-ayat yang berbicara tentang sihir. Ayat-ayat yang berbicara tentang kelemahan-kelemahan tukang sihir. Nah, ini sangat ampuh untuk melemahkan tukang sihir atau melemahkan syaitan ataupun jin yang disihir tadi. Nah, seperti surat Toha ya. Kemudian surat As-Saffat. Ini ayat-ayat yang memang
berkaitan dengan kelemahan tukang sihir atau kelemahan jin, kelemahan syaitan-syaitan itu, ini bisa sangat membantu untuk melemahkan mereka. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Nah. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu makna wa ala kulli syai'in qadir. Nah, jika Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka bagaimana dengan musibah yang menimpa seorang hamba? Jadi jika seorang hamba itu terkena musibah, apakah berarti hamba itu berpeluang menyalahkan Allah? Misalnya begitu, Ustaz. Berpeluang apa? Menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah. Ya. Nah. Terus? Nah, sedangkan Allah memiliki sifat maha benar. Nah, itu Ustaz. Dan apa kaitannya dengan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya? Nah. baik. Ada seorang yang terkena musibah, ya. Allah punya kuasa untuk tidak memberikan musibah kepada hamba tersebut, begitu maksudnya. Atau punya kesempatan untuk tadi menyalahkan Allah. Ya tadi ya. Ya, jika Maha berkuasa berarti Allah berkehendak untuk berbuat baik atau berbuat sebaliknya. Berarti kita berpeluang untuk dapat menyalahkan Allah. Baik. Kita berpeluang untuk menyalahkan Allah karena Allah punya kehendak. Berarti terserah Allah mau menjatuhkan musibah, Allah mau memberikan nikmat, itu kan terserah Allah. Atau Allah mau pilih kasih, misalkan hamba ini dikasih hidayah, hamba ini tidak dikasih hidayah, ya berarti kan Allah pilih kasih gitu. Ya Pak ya. Kok hanya ini yang dikasih hidayah, kenapa ini nggak dikasih hidayah? Kenapa iblis disesatkan? Kenapa iblis nggak dikasih hidayah? Baik. Yang pertama, Allah itu punya sifat atau punya nama Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Kalau Allah itu Maha Adil, tidak mungkin Allah itu tidak adil. Ini ya yang pertama. Kalau Allah itu punya Maha Adil, otomatis tidak punya sifat kebalikannya, tidak mungkin. Mustahil Allah itu tidak adil. Lalu bagaimana? Sifat Allah atau perbuatan Allah itu dibangun atas dua perkara, yaitu rahmat dan juga al-adl, kasih sayang Allah dan keadilan Allah. Paham ya? Ini dulu harus kita pahami. Kasih sayang Allah dan keadilan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang itu karena kasih sayang Allah. Allah tidak memberi hidayah kepada seseorang itu karena keadilan Allah. Ada gambaran ya? Allah beri hidayah kepada seseorang itu karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Kita semua dapat hidayah itu bukan karena usaha kita. Ini rahmat Allah, murni rahmat Allah. Allah tidak memberi hidayah kepada seseorang itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Allah itu punya ilmu, Maha tahu. Maha tahu tentang apa? Segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keinginan kita 10 tahun yang akan datang, atau apa yang kita inginkan atau apa yang kita pilih, itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu hamba ini pilih jalan ke surga, itu diketahui oleh Allah. Allah tahu hamba ini pilih jalan ke neraka, juga sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyesatkan hamba ini karena Allah tahu hamba ini bakalan pilih jalan ke neraka. Allah memberi rahmat kepada hamba ini karena Allah tahu hamba ini memilih jalan ke surga. Paham ya? Baik. Jadi perbuatan Allah itu dibangun di atas rahmat dan juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak pernah mendolimi siapapun. Kita semua dikasih hidayah, kita semua dikasih pilihan. Semua hamba dikasih pilihan oleh Allah. Dari mana kita tahu dikasih pilihan? Adanya akal. Akal ini Allah sudah berikan supaya hamba itu bisa memilih.
Buktinya apa? Anak yang belum balik itu tidak kena azab, tidak kena pahala, karena akalnya belum berfungsi. Paham ya? Orang gila itu tidak dikasih azab, tidak dikasih pahala. Kenapa? Akalnya tidak berfungsi. Kita yang akalnya berfungsi, kita sedang dikasih pilihan oleh Allah. Dan semua itu sudah dikasih mekanismenya oleh Allah, sebab akibatnya. Allah sudah hadirkan sebab akibat. Kalau melakukan sebab ini, akibatnya begini. Sebab ini, akibatnya begini. Sudah dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini, di dunia ini. Sekarang kembali kepada kita, mau memilih jalan yang mana. Dan Allah sudah tahu apa yang kita pilih pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada manusia kalau itu semua bukan dari Allah, tapi itu semua karena manusia memang memilih jalan keburukan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu atau menghendaki sesuatu, bisa jadi bukan karena perkara itu, tapi ada perkara di balik itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Mungkin ada yang bertanya, Allah mampu atau tidak memberi hidayah kepada iblis? Mampu atau tidak Allah memberi hidayah kepada iblis? Mampu. Tapi kenapa Allah tidak beri hidayah kepada iblis? Karena bukan karena iblisnya, tapi karena Allah ingin dibalik sesuatu itu ada yang perkara besar. Yaitu apa? Perjuangan kita, perjuangan orang-orang beriman, perjuangan para nabi itu lebih disukai oleh Allah daripada memberi hidayah kepada iblis. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada perjuangan orang-orang beriman untuk menahan nafsu. Kalau tidak ada iblis, tidak ada perjuangan para nabi untuk berdakwah. Allah lebih suka perjuangan kita, perjuangannya para nabi, daripada sekedar memberi hidayah kepada iblis. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada iblis juga karena Allah tahu iblis memang gak suka hidayah. Paham ya? Jadi kembali lagi, Allah itu maha adil. Apa yang dilakukan oleh Allah semuanya sesuai dengan keadilan. Dan Allah tidak mendolimi siapapun. Manusialah yang mendolimi diri mereka sendiri. Karena kita bakalan tahu takdir kita kapan? Kalau sudah terjadi. Kita sudah tahu takdir kita kapan? Kalau sudah terjadi. Maksudnya bagaimana? Saya baru tahu takdir saya itu masuk neraka kapan? Ya kalau sudah mati, ya Pak ya. Kalau masih hidup ini sudah tahu atau belum takdir saya masuk neraka? Belum tahu. Oleh karena itulah, karena kalau kita belum tahu takdir kita itu masuk surga atau neraka, maka carilah sebab-sebab yang menghindarkan kita dari neraka dan sebab-sebab yang memasukkan kita ke surga. Paham sama ini ya? Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Baik, sambung. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.